Google Pixel 4a 4G. Ini HP yang menurut gue jatuh harganya insane banget. Di harga 1,5 juta aja ini value-nya menurut gue banyak banget dan bikin HP ini sangat worth it. Walaupun dia bukan resmi. Yuk mari kita langsung aja review Google Pixel 4a 4G. Halo guys, nama gue Tom dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 4a 4G. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper dari HP ini, gue udah taruh semuanya linknya di deskripsi. Dan ya, kita yang pertama bahas harga dan speknya. Untuk harga ini udah insane banget turunnya. Ini yang varian 6GB RAM, internal storage yang besar 128GB, ini kalian bisa dapetin hanya di harga 1,5 juta untuk yang shadow tipis dan 1,7 juta untuk yang mulus, nggak ada masalah sama sekali, body mulus, layar nggak ada shadow. Murah banget menurut gue. 4a 5G masih 2 jutaan, ini udah 1 jutaan. Bisa jadi HP paling worth it di harga 1 juta sih. Speknya sendiri, dia sangat powerful menurut gue di harganya. Pakai Snapdragon 730G, layar 5,8 inci, sangat compact OLED display, masih 60Hz sayangnya. Dia sudah UFS 2.1, dan juga yang paling penting dia USB Type-C-nya sudah 3.1. Ya artinya ini benar-benar cepet banget kalau misalnya kalian transfer file dari misal HP ke PC pakai USB Type-C yang kenceng, ini bisa memanfaatkan speed tersebut. Nggak kayak HP Cina-Cina lainnya. Even Xiaomi 13T aja masih 2.0. Gue nggak ngerti sama HP Cina yang masih USB Type-C 2.0. Nyebelin banget. Oke, daripada gue rant gak jelas, kita next bahas untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain belakang ini simple banget ya. 4a, 5a itu desainnya kayak prototype Google Pixel. Gue suka sih desain belakangnya simple banget. Ada fingerprint di belakang, Google logo di belakang, dan kameranya juga cuma kotak biasa aja, nothing special. Material full turbo dari plastik, tapi dia plastiknya ini plastik matte, jadi enak di tangan rasanya, nggak dialay-alayin kayak HP Cina. Untuk samping kiri di sini yang pastinya masih plastik frame, dan di sini ada Google button yang warnanya beda sendiri, power button maksud gue yang khas Google ya, dibedain warnanya. Untuk depan, walaupun harga 1 jutaan, tapi ini bezelnya lumayan simetris, jadi masih kelihatan kayak modern, masih kelihatan keren. Dan yang gue suka dia layarnya juga udah modern, udah dot display di kiri atas. Dia layarnya OLED dan kualitasnya sendiri gue bisa bilang ini sangat bagus. Hands down pretty much terbaik di harganya sih. Kalau buat nonton film, dia punya film angle yang bagus, hitam yang pekat, kontras yang oke, dan juga warna yang cukup natural dan enak dilihat. Dan untuk fingerprint sensor, dia ada di belakang yang pastinya ini kesukaan gue. Kalau tradisional di belakang tuh menurut gue paling enak ya. Even dibanding sama power button, gue lebih suka di belakang. Kecepatannya bisa kita lihat, Google memang kalau masalah fingerprint nggak paling cepat, tapi at least dia reliable dan lumayan akurat. Nah yang terakhir, untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini sayangnya brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi bisa kita lihat di B-roll, itu gue lagi kondisinya tuh cloudy agak sedikit terang, dia HP udah mulai gelap ya, jadi kalau misal terik banget memang jadi gelap banget, tapi sih masih usable menurut gue, masih kelihatan cuma agak deket aja kalian lihatnya. Nah terus untuk haptic dan keyboard, pertama untuk keyboard, cepat aja, ini keyboardnya nggak ada masalah sama sekali, sensitivitas super smooth, ngetik keyboard enak banget. Dan haptiknya 1 juta, menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin nih. Ini haptiknya pretty much flagship level, kalau bisa dibarengin sama HP Cina flagship ya. Ini buat ngetik enak banget, haptiknya empuk, refine, dan nggak bes-bes nggak jelas. Ini fully ada feedbacknya. Enak banget haptiknya ya, Google memang haptik masih menjadi yang terbaik menurut gue sih. Next kita bahas untuk audio quality-nya. Yang pertama ini masih ada headphone jack. Mantap banget dia ada di atas ya headphone jack-nya. Dan kualitas headphone jack-nya menurut gue ini khas Google, bagus banget. Gue coba tes pakai headphone True Ear Zero Red. Google memang punya sound signature yang lebih ke arah warm, jadi True Ear Zero Red gue memang agak sedikit warm pas pakai Google Pixel 4a 4G. Tapi overall masih lumayan enak. Bass, bassy banget, enak, masih fun, gak bleber. Vokal, bulat dan bassy. Dan overall sound signature masih bisa mempertahankan True Ear Zero, nggak sampai bener-bener bassy banget. Sound stage-nya juga masih oke, dan separasi instrumennya untuk kelas HP masih bagus. Cuma memang kalau misalnya dibandingin sama kayak LG V60 ya, buat yang nanya, LG V60 lebih bagus yang pastinya. Separasi instrumen dan sound stage-nya lebih bagus di HP tersebut dan lebih natural. Tapi untuk harganya ini headphone jack-nya udah menurut gue jauh di atas harganya. Dan untuk speaker, dia dual speaker,
Dan HP-nya kecil jadi memang nggak bisa keras banget ya. Full volumenya tuh gue biasanya dengerin di volume sekitar 80-85 baru kerasa keras. Jadi memang ini nggak bisa keras banget speakernya. Tapi kualitasnya sendiri at least cukup bagus. Dia vokalnya kelihatan enak didengar, bulat, soundstage-nya cukup bagus, separasi instrumen cukup bagus, dan overall nonton video kerasa enak, imersif, dan masih comfortable. Di harga 1 jutaan menurut gue sih, mau itu HP baru atau HP second, kalian nggak bisa nyari yang lebih baik dari ini menurut gue. Ya untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa biar bisa dengerin lebih detail. Cukup bagus ya menurut gue. Check it out. Next. Next, moving on ke kamera quality-nya. Pertama, kamera belakang ini memang hanya single kamera aja. Nggak kayak di Pixel 4a 5G yang ada ultra wide. Di sini hanya satu kameranya. Hanya 12,2 megapiksel yang udah ada optical stabilization, dan kamera depannya hanya 8 megapiksel. Simple banget, tapi walaupun dia cuma satu kamera, jangan disamain kayak kamera-kamera Cina yang banyak, tapi dog shit. Quality over quantity. Ini walaupun satu, tapi kameranya menurut gue di best, di harganya masih sangat bagus. Ini kamera yang masih dipakai sampai Pixel 6a by the way. Jadi ya, bisa dibilang Google kalau masalah software imaging, mantap banget ya. Bisa kita lihat foto-foto sih di harga 1 jutaan ini, bagus banget. Ngambil foto kayak blimbing atau dynamic range di jalan itu masih kelihatan bagus, enak dilihat, sharp, warnanya cukup oke, high contrast khas Google. Dan dia punya temperatur warna yang gue suka. Gue lebih suka temperatur warna Google sih daripada Apple. Nah, terus untuk selfie-nya gimana? Untuk selfie cukup oke, tapi bisa kita lihat tuh, kalau misalnya kita foto di belakang cahaya terang banget, belakang sinar matahari, gak tau kenapa muka gue gelap, gak bisa fokus ke muka gue. Tapi selain itu, kalau misal foto di kondisi biasa aja, kayak di mobil atau di luar kondisi biasa maksud gue, fotonya bagus banget, masih acceptable kok. Ya khas HP Amerika lah. Dan untuk foto malam hari, HP ini juga masih cukup oke. Dia punya detail yang masih bagus. Cahaya masih kelihatan cukup terang, tapi nggak over terang jadi aneh. Dan detailnya juga masih bagus, noise-nya juga ada tapi minim. Ya masih bagus lah, apalagi di harganya ya. Ini gue selalu bilang di harganya, karena di harga segini sih ini bener-bener excels banget sih. Bener-bener di atas rata-rata nilainya menurut gue. Ya untuk low light cukup bagus, cuma memang yang gue rasa tuh kalau misalnya nangkap low light video, atau bukan low light video, maksud gue low light foto, ini kadang-kadang dia processingnya kalau gambarnya agak gelap, lama banget. Lebih lama daripada HP-HP yang punya chipset lebih powerful kayak Google Pixel 6a atau even 4a 5G, lebih cepat di HP tersebut, karena ini memang chipsetnya nggak sekencang 4a 5G, jadi processingnya agak sedikit lama. Dia butuh ngambil cahayanya lebih banyak. Dan untuk video decoding, kamera belakang ini bisa nge-decode sampai 4K 30. Ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out. Terutama mic-nya cukup oke juga nih. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Kalian bisa nilai mikrofonnya cukup bagus ya. Yang pastinya ini memang nggak beda jauh sama Pixel 4a 5G. Masih smooth, si viewfindernya nggak nge-lag. Oh, udah habis anggreknya. Dan ya, mari kita langsung moving on ke gaming performance-nya yang lumayan oke sih. Video memang Google bukan yang terbaik, tapi untuk harga segini sih cukup bagus. Kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya. Apakah HP mini ini enak buat gaming? Jawabannya, surprisingly masih enak. Kalau misalnya kalian mau coba main game kayak Genshin Impact, bisa kita lihat gue main di settingan low, kalau nggak salah low setting. FPS coba di 60, tapi overall gameplay sih FPS itu kira-kira sekitar 30-an ke bawah ya. Starter ada, tapi nggak bikin stres, nggak bikin nyebelin, masih playable, dan overall sih buat main Genshin surprisingly masih cukup enjoyable ya. Nge-ulti juga tuh, bisa kita lihat nanti gue nge-ulti Zhongli sama Mona. Masih smooth, nggak ada starter nggak jelas pas ultinya, jadi masih comfortable. Tapi memang karena ini HP Google, ini cukup cepet panas HP-nya. Jadi kalau misalnya kalian cuma daily commission sih,
oke aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin exploring lebih dari kayak 30 menit, ini HP bakal panas banget dan hati-hati bakal mati sendiri. Yap, bakal force shutdown. Bukan force quit, force shutdown. Jadi ya, mungkin jangan main kelamaannya kalau main game berat kayak Genshin. Tapi kalau misalnya kalian main game enteng kayak rhythm game kayak Bandori, ini gak ada masalah sama sekali. Terutama gue suka banget HP kecil buat main game rhythm, karena gue sebagai jempol player, kalau main game rhythm di HP kecil, lebih enak, lebih nyampe ya. Kalau HP besar kayak 14 Pro Max itu susah banget karena kita harus gimnastik jempol ya. Kan panjang HP-nya. Overall main game rhythm gak ada touch ataupun audio delay sendiri di difficulty paling tinggi sekalipun. Pretty good. Nah, moving on ke UI experience. Yang pastinya karena ini HP Google, di harga 1 jutaan untuk HP non-resmi atau HP 5 Jepang, ini yang pastinya HP yang masih disupport sampai sekarang, cuma ini doang. Kalau bisa kita lihat ke sistem, ini updated to Android 13. Gue lupa lagi apakah HP ini support Android 14 ya. Kalau support sih mantap banget, apa hanya Pixel 5a, gue lupa lagi. Tapi sih, di harga 1 jutaan, kalian dapat security patch yang paling early, Android paling baru, udah mantep banget ya. Ini memang HP nggak ada minusnya menurut gue. Semuanya plus. Well, ada minusnya nanti kita bahas. Tapi ya, di harga 1 jutaan, mau itu HP baru atau HP bekas sih, ini kayaknya terlalu too good to be true, tapi it's true. Nah, untuk day-to-day performance gimana? 730G di tahun 2023 menurut gue masih capable banget, launch aplikasi masih smooth, multitasking masih oke, bolak-balik dari aplikasi masih enak, main game masih oke, ngambil foto juga masih lumayan cepet dan snappy. Overall, UI experience masih kerasa enak banget. Dan yang gue suka banget ini karena HP-nya kecil, compact, jadi one-handed usage bener-bener enak banget. Emang sih, 5,8 inci menurut gue perfect size banget. One-handed masih enak, tapi dipakai untuk nonton video juga masih comfortable. Oke, untuk DRM info kita nggak usah bahas karena ini sudah support Wi-Fi L1 dan support HDR10. Untuk HP-nya, nggak ada 5G yang pastinya. Dan yang terakhir mari kita bahas aja untuk battery life-nya sebelum ke kelemahan. Ini mungkin kelemahan dikit dari HP ini, tapi sih untuk gue wajar-wajar aja. Ini HP kecil, baterainya kecil. Yang artinya memang battery life-nya bukan yang terbaik. Kalau misalnya dibandingin sama 4A 5G, yang pastinya lebih bagus di HP tersebut. Tapi di 4A 4G ini menurut gue masih cukup solid. Satu hari sih untuk pemakaian gue yang enteng, hanya ngambil foto dikit, tapi lebih banyak sosial media dan nonton YouTube, ini masih oke banget kok. Masih bisa bertahan 1 hari penuh, dan hari ini gue pakai lumayan enteng, hanya nonton video dan sosial media. Ini masih sisa 48%, dan untuk battery life-nya ini masih, atau bukan masih, di screen on time 3 jam 45 menit dengan sisa baterai 48%, gue lebih banyak pakai di YouTube sama Instagram. Lumayan oke ya baterainya menurut gue sih untuk size kecil ini. Jadi no problem, cuma mungkin untuk kalian yang heavy usage, HP ini sih kayaknya nggak bakal tahan seharian. Untuk heads up aja. Nah, untuk kelemahan, ini kelemahan kayaknya gue bakal bahas 30 detik aja, karena menurut gue nggak ada kelemahan sama sekali sih. Dia Type-C-nya kenceng, build-nya bagus, mungkin baterainya agak sedikit lemah, tapi selain itu, mungkin hanya satu aja kelemahannya yang kelihatan banget. Ini HP nggak resmi, dan dia itu emailnya, email bea cukai, nggak boleh reset, atau lebih tepatnya email rewrite. Email rewrite itu buat yang nggak tahu, jadi technically ini kayaknya bakal tahan lama banget, bakal tahan selamanya malah emailnya, tapi kalau misalnya kalian reset ke public atau factory reset, dia sinyalnya bakal hilang, karena emailnya di rewrite sama HP lain. Jadi ya, hati-hati aja, jangan pernah nge-reset ini. Itu aja sih untuk kelemahannya. Selain itu, menurut gue untuk konklusinya, di harga 1 jutaan apakah HP ini worth it? Jawabannya, worth it banget. Bayangin guys, di harga 1,6 juta lah ya untuk yang kurang mulusnya, tapi nggak ada shadow, kalian bisa dapat layar yang bagus, software yang masih disupport, kamera quality yang jauh di atas harganya masih bagus banget, bisa nge-record 4K, gaming performance-nya solid, dia pakai pixel experience, jadi UI-nya sangat bersih dan kenceng banget, speakernya enak, masih ada headphone jack juga, dan untuk size-nya, baterainya sangat solid. What more could you ask for? Menurut gue sih ini perfect banget di harga 1 jutaan. Buat HP yang utama atau HP secondary sekalipun, ini worth it banget. So, gue bakal taruh link di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper ini. Thanks for watching, jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya.